Marilah berdoa. Allah Bapa, makasih Engkau menghendaki Yesus Kristus Putramu tinggal di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami untuk menerima kehadirannya, agar hidup kami senantiasa terberkati, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Setiap kali para pengangkat tabut Tuhan itu maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Daud dan segenap orang Israel mengangkut tabut Tuhan, diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, yakni di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan dan kemuliaan? Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhanlah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada
kaum sederhana. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika seseorang mencapai suatu kesuksesan hidup, tentu setiap orang akan banyak atau juga mengakui dalam pepatah, ya ada gula, ada semut. Jadi ketika orang sukses, orang punya jabatan atau pangkat atau terkenal, biasanya akan dikerumuni banyak orang. Dan saya berani katakan 80% semu dan tidak tulus, dan juga biasanya adalah kepura-puraan. Dari banyak pengalaman yang saya lihat, ketika orang jatuh tersungkur, bukan siapa-siapa, disitulah akan terlihat ketika yang dulu ketika orang itu punya semacam kedudukan, pengaruh, atau nama besar, atau orang yang memang murni baik, tidak harus berkelas, tetapi di lingkungan orang sederhana, tetapi kalau dia itu orang baik, ketika suatu saat mengalami yang namanya kebangkrutan atau mungkin juga kehancuran hidup, entah permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian dan sebagainya, tentu kita akan melihat ketika masih ada orang yang mau mendekat dan juga masih menganggap sebagai sahabat, menganggap sebagai orang yang tidak berubah dalam konteks kualitas hidup, maka orang-orang itulah yang disebut saudara laki-laki, saudara perempuan, dan bahkan dianggap sebagai ibu atau bapak dalam konteks hidup bersosial. Maka jadilah orang yang tulus dan jadilah orang yang murni hatinya, jangan karena silau terhadap sesuatu yang besar, yang megah, yang mengacaukan seluruh pandangan kita terhadap kebenaran hidup. Dan itu bisa dilihat dalam banyak kesempatan, maka berhati-hatilah dalam bersosialisasi, berrelasi, dan juga dalam mengagumi seseorang. Kalau itu tidak terbukti, tidak ada konsistensi sebagai orang yang benar-benar tulus, maka siapa contoh yang terbaik yang tidak pernah mengecewakan dan menjadi salah satu sosok yang tidak akan pernah ditelan zaman? Yesus adalah jawabannya. Semoga Tuhan Yesus yang kita imani itulah contoh yang terbaik untuk kita, tidak sekedar kagum tetapi mengimani. Dia bahkan adalah juru selamat yang sejati, bukan tipu-tipu seperti yang banyak dikatakan orang. Maka yakinlah, beranilah, dan ayo mari kita pikul salib kita, berjalan bersama Yesus untuk masuk ke dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.